Damai Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini Rabu Pekan Biasa pertama, tanggal 12 Januari 2022, bersama saya Setiawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bacaan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas semua berkat dan karunia-Mu kepada kami, sehingga Engkau sudi mengutus Putra Tunggal-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada kami. Kehadirannya di kandang yang sederhana telah membawa teladan bagi kami umat-Mu untuk menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kehadirannya di dunia ini untuk memberi kekuatan kami dalam menjalani tapak hidup di dunia. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan di atas saat menyembuhkan ibu mertua Simon, diawali dari pemberitahuan Simon kepada Yesus bahwa ibu mertuanya sakit. Dan karena belas kasihnya, ia mendatangi perempuan itu dan memegang tangannya, serta membangunkannya. Ibu mertua Simon sembuh. Setelah kejadian itu, maka dibawalah banyak orang untuk disembuhkan, termasuk yang kerasukan setan. Semuanya ini ia lakukan karena ia cinta kepada umatnya. Karena untuk itulah ia datang dan menjalankan misi yang diberikan oleh Bapanya di surga. Misi yang dibawa adalah memberikan damai sejahtera bagi semua umatnya dengan memberitakan Injil. Maka dalam menjalankan misinya itu, ia tidak berhenti di satu kota atau tempat tertentu. Tetapi ia terus bergerak dari satu kota ke kota lain sambil memberitakan kabar gembira. Ia menyembuhkan orang sakit, orang buta dibuatnya melihat, orang tuli dibuatnya mendengar, orang bisu dibuatnya berbicara, orang lumpuh dibuatnya bisa berjalan. Bahkan orang yang kerasukan setan dibebaskan dari pengaruh jahat setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus dalam menjalankan misinya tidak pernah mau berhenti di satu kota. Sebagaimana dalam bacaan di atas, ia mengajak muridnya pergi ke tempat lain. Hal ini disebabkan karena apa? 1. Karena ia datang untuk membebaskan kita dari sakit, penindasan, dan dosa. Tentunya hal ini tidak hanya ada di satu kota atau desa saja, melainkan juga ada di kota-kota atau desa-desa lain yang juga membutuhkan pembebasan dan penyembuhan. Sehingga hal itu dapat dirasakan secara merata
dan tidak terfokus pada satu kota. 2. Karena ia datang bukan untuk mencari ketenaran. Kalau dilihat dari bacaan di atas, ia langsung mengajak para murid pergi ke kota lain berdekatan. Dengan demikian, ia tidak memberi kesempatan bagi penduduk kota itu untuk mengeluh-elukan atau menyanjungnya. 3. Karena ia datang membawa kabar gembira untuk semua orang, bukan untuk di satu tempat saja, atau satu suku, atau satu bangsa, atau satu warna kulit saja, tetapi untuk semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, begitu besar kasih-Nya untuk kita, sekarang sampai akhir zaman, maka ketentunya tidaklah cukup berterima kasih atas segala kebaikan-Nya. Tetapi marilah kita juga ikut serta untuk mewartakan kabar gembira yang dibawanya untuk dibagikan kepada semua orang yang memerlukan pertolongan dengan memberikan penghiburan, doa, dan belas kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas karunia-Mu kepada kami yang begitu besar. Engkau begitu peduli atas hidup kami. Kau beri kami kesembuhan saat kami sakit. Kau beri aku penghiburan saat kami bersedih. Kau beri kami keselamatan saat kami dalam bahaya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.